Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali menghaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini. Kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan untuk mengkasih hadiri oku masjidita melaksanakan kewajibata, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat Bapak salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah bagi kita semua. Ya, kita melanjutkan pengajian kita, yaitu pembatal salat atau hal-hal yang membatalkan salat. Apa yang membatalkan salat? Disebutkan diantaranya yang pertama, jadi ada salatnya batal. Biasa kita tahu ada salat batal, ada rakaat yang batal tapi tidak dia batal sempajangnya. Ya, rakaat yang kita harus ulangi. Ya, karena dalam salat umpamanya kita meninggalkan salah satu rukun dengan tidak sengaja. Ya, dengan tidak sengaja. Umpamanya ya lupai sisemi sujud, hanya satu kali orang sujud. Kemudian di rakaat selanjutnya ngerangi maka dah sisemi sujud nangi, hanya satu kali sujud. Maka itu tidak membatalkan salat. Yang tidak sah tadi adalah rakaat yang satu kali sujud karena ada rukun duduk di antara dua sujud yang tidak dilakukan. Dia pigau sisami sujud, artinya rukun duduk di antara dua sujud tidak dilakukan, ya, dan dengan tidak sengaja. Itu yang batal hanya rakaatnya, makanya diganti dengan rakaat yang lain, dilanjutkan dengan ditambah rakaat untuk menghilangkan. Beda kalau sengaja. Kalau sengaja maka salatnya batal, tidak sah dan harus diulangi. Harus diulangi mulai dari awal. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pembatal salat yang dimaksud adalah pembatal yang memang salatnya harus diulangi. Yang pertama adalah yakin adanya hadas. Ya, yakin adanya hadas. Kalau yakin adanya hadas, yakin batal wuduknya, atau yakin maka dah nengar kedai dia pura junno ipale nadio, berarti ada hadas besar. Atau yakin bahwa dia kentut di dalam salat, halangan tapi itu masalah yakin adanya hadas. Sekali lagi kata-kata yakin adanya hadas. Nah, sabab angka adana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi dalam hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi. Apabila salah seorang di antara kalian mendapatkan di dalam perutnya sesuatu, fa ashkala, kemudian muncul keraguan. Ya, biasa isadingi mules maka ruwat tata, sehingga muncul keraguan di dalamnya. Bahkan mungkin ada orang yang biasa merasa dirinya metu ka kapang,
Ada keraguan karena memang mules perutnya. Maka dia Nabi lanjutannya fa askala alaihi, kemudian dia ragu akhraja minhu syai'an am la, apakah ada yang keluar dari perut, ya tadi apakah kentut metu iga atau dia muncul keraguan. Fala yahrujanna minal masjidi, maka janganlah dia keluar dari masjid. Maksudnya Rasulullah janganlah dia membatalkan salatnya hatta yasma'u sautan au yajidu rihan, sampai dia mendengar suara atau mendapatkan bau. Maksudnya ini sampai dia yakin betul-betul bahwa dia memang kentut. Yakin betul-betul, maka dah batal jenekna, ya batal mitoi jenekna, baru dia betul-betul meninggalkan salatnya, napanya ulangi sempajanna. Ya masyarakat muslimin, yakin betul adanya hadas, yakin betul batal wuduknya, ya batal, yakin betul maka dah nengerai, maka dah demitopa napura mak jenek. Ya beda kalau kita memang sudah berwuduk kemudian ada keraguan yang muncul, maka dah batal di pura karo metu. Yang penting yakin sudah berwuduk. Beda kalau yakin belum berwuduk. Beda kalau yakin baik demi topa nak jenek, ya demi topa lepas jenek lemas sempajang, maka itu diikuti yang diyakini, maka dah demi topa nak jenek. Kemudian selanjutnya masyarakat muslimin, yang kedua yang membatalkan salat adalah meninggalkan salah satu rukun salat atau syarat sahnya salat dengan sengaja. Jadi semua yang dilakukan dari antara rukun salat atau syarat sahnya salat dengan sengaja, maka itu membatalkan salat. Apa syarat sahnya salat? Ya mulai dari bersih dari hadas kecil, hadas besar, ya hadas besar, hadas kecil, pura madjenne dengan sengaja. Dia sengaja tidak berwudu. Syarat sahnya salat yang umpamanya bersih dari najis pakaian, badan dan tempat dari benda-benda najis. Lipakna naisa, maka dia lipakna pura nak kena temeh. Nah pakai motor mas sempajang, berarti itu sengaja. Kemudian ada riwayatnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di sini juga muncul perbedaan pendapat ulama, maka ada air mani. Air mani itu dari kalau hadisnya Aisyah tidak najis. Tidak najis. Empat imam mazhab mengatakan tidak najis, kecuali Imam Hanafi yang mengatakan bahwa itu najis. Nah sebab angka riwayatna pura Nabi tamas sempajang, nah naruntui di oko pakaiannya ada mani, dia nak ulangi sempajannya, tapi nak keri. Seandainya memang masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersihnya pakaian, badan dan tempat salat dari benda-benda najis itu diketahui, maka itu membatalkan salat. Kalau sementara masam pajaki ingerai, maka dah ye lipai pale pura nak kena teme, maka berhenti salat. Ya, kalau umpamanya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pura manis sampai yang pura mak seleng napa nangera kadawin kapal najisina, ada yang mengatakan tidak perlu mengulangi salat karena tidak sengaja. Kemudian berdasarkan ada riwayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang salat bekasiaga nasuro, maka da irdi fasalli fa innaka lam tusalli. Disuruh ulangi sempajamu nasabah dia sempajang. Ada yang mengatakan persoalannya tidak tumaknina dalam salat. Tumaknina masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rukun salat. Makanya disebutkan ruku dan tumaknina di dalamnya, i'tidal dengan tumaknina di dalamnya, sujud tumaknina di dalamnya, duduk di antara dua sujud tumaknina di dalamnya. Artinya sebenarnya nareko ibaca niro doa-doa sujud subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli,
maka insyaallah sudah tumanina ni. Tumanina ni atau baca ni sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu, itu sudah tumanina. Apalagi kau tambah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, maka itu sudah tumanina. Tapi kau demit tu karena baca kemungkinan besar memang tidak tumanina. Ingat, bacaan salat itu adalah diantara yang wajib. Ia naita Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, nama kedai irji wasalli fa innaka lam tusalli, ulangi sempajamu nasabah depa mau sempajang. Nanggapi Nabi tadi pada sempajang tahu yarnange karena tidak ada tumanina. Hadis riwayatnya Bukhari dan Muslim. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara yang ketiga makan dan minum dengan sengaja. Ya, saya kira ini artinya kita jumhur ulama tidak mungkin juga ada orang yang mau makan dengan sengaja, kecuali umpamanya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala biasa ki pura mandre. Ya, biasa ki pura mandre, kemudian ada di sela-sela di dalam mulut itu ya lupa kapan nangik minum. Ya lupa minum waktu ta pura mandre, ada nasi di dalam yang tinggal. Ya, nah dirasai. Kita keluarkan. Kita keluarkan, jangan dimakan. Kecuali kalau tertelan dengan sengaja, maka itu tidak menjadi masalah. Ya, bahkan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasa tu berakik mandre. Dalam adab Islam itu berakik mandre kita pakai tusuk gigi. Tusuk gigi dibersihkan gigi. Ini yang dibersihkan itu tidak boleh ditelan, harus dibuang. Ya. Begitu juga dalam salat, kalau umpamanya ada yang tertinggal jangan ditelan. Tapi kalau umpamanya tidak sengaja tertelan, maka itu tidak membatalkan salat. Makanya ulama menganggap bahwa sepakat bahwa barang siapa yang makan dan minum dalam salat fardu, maka ia wajib mengulangi salatnya. Ya, dianggap makan dan minum itu adalah ketika ada makanan dan dalam mulut dan sengaja ditelan atau sengaja dimakan. Kalau tidak sengaja, maka itu masyarakat muslimin dianggap tidak membatalkan salat. Kemudian yang keempat, berbicara dengan sengaja, bukan untuk kepentingan salat. Ada hadisnya diriwayatkan dari Zaid bin Arqam, maka dari Zaid bin Arqam, inna kunna lanatakallamu fi shalah ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu di zaman Nabi kami biasa berbicara waktu salat. Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi. Salah seorang di antara kami berbicara kepada temannya yang ada di sampingnya tentang keperluannya, sampai hatta nazalat, sampai turun ayat wa qumu lillahi qanitin, dan ini bangunlah untuk salat karena hendaklah kalian berdiri salat dengan khusyuk. Qanitin, ini surah Al-Baqarah. Wa umirna bis-sukuti wa nuhina al-qa'anil kalam. Maka kami diperintahkan untuk diam dan nuhina anil kalam, dan kami dilarang untuk berbicara. Ya, alhamdulillah ini dulu mungkin ada kejadian sebelum turun ayat ini. Kalau sekarang ditona ke kapang kong kata mak bicara dalam sempajang anak-anak ini. Anak-anak ini itu biasa mas sempajang mak bicara. Ada juga riwayatnya dari Muawiyah, masyarakat muslimin, ada sahabat yang saling berbalas barasingan nama kada alhamdulillah maka dia yarhamukallah, maka si barasingan yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini kalau mau dipikir adalah saling membalas doa. Ya, saling membalas doa yarnai, maka dia barasingan alhamdulillah, maka dia yahdikumullah, maka dia nabalis itu barasingan
wa yuslih balakum, yarhamukallah yahdikumullah wa yuslih balakum. Nabaliwi nama kira nabi ta dena wa dimak inna hadha salah la yuslihu biha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini adalah sesuatu yang tidak pantas di dalamnya ada percakapan manusia sedikit pun. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Quran. Sesungguhnya salat itu adalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Hadisnya riwayat Muslim nomor 537. Jadi itu termasuk berbicara yang baku balas-balas dengan jawaban tasbih. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah tertawa sampai terbahak-bahak. Ya, para ulama telah bersepakat atas batalnya salat yang disebabkan karena tertawa terbahak-bahak. Ya, kalau ada orang tersenyum itu tidak jadi masalah. Biasa ada hal-hal nengar mas sempajang maringerang yang kanang lucu-lucu nengerang. Kemudian ada tidak tersenyum mengingat itu, maka itu tidak membatalkan salat. Maka kebanyakan ulama menganggapnya bahwa kalau senyum terbahak-bahak itu telah merusak salat, sedangkan tersenyum maka dianggap tidak membatalkan salat, tidak merusak salat, sebagaimana riwayat dari Jabir Napwada Jabir Makada, at-tabassumu la yaqta'u walakin taqta'ul karkarati. Sesungguhnya tersenyum itu tidak membatalkan salat, yang membatalkan salat itu adalah tertawa. Hadis riwayat Abi Syaibah. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kadang memang kita ada melakukan tersenyum di dalam salat, tapi itu dalam maknanya bahwa mari ngerang miangkan ngerang hal-hal yang kemungkinannya ada hal-hal lucu. Nah, tapacak birui atau mungkin biasa kita sementara salat angka tahu micawa maluppo tak maciuk toki, ini persoalan biasanya kurang khusyuk. Selanjutnya ada tambahan-tambahan tersingkapnya aurat dengan sengaja. Tersingkapnya aurat dengan sengaja ini kapang uranewe deto tidak banyak di persoalan-persoalan tersingkapnya aurat. Maka kaki ya deto kapang sampai pita auratnya lagi-lagi disebutkan adalah pusat sampai di lutut. Ya, jadi kalau mak garuk mak kaki kemungkinan deto ya memang kunraye. Makun raya disebutkan kita penjelasan syarat syahnya salat itu adalah menutup aurat. Auratnya perempuan itu adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang biasa hati-hati perempuan yang makun raya telapak kaki. Telapak kakinya tidak boleh kelihatan di dalam salat karena disebutkan dalam hadis ya telapak tangan. Yang kanan juga kelihatan perempuan biasa tepita bokok naliman. Pokok nalimanna. Kalau telapak tangan disebutkan bukan aurat tapi pokok nalimanna, ya punggung telapak tangan, punggung tangan itu aurat. Maka dijaga, termasuk telapak kaki yang enggak maka ajemi imonrimi detona membatalkan salat. Maka dianggap itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dipandang enteng padahal sesuatu hal yang membatalkan salat. Kemudian ada tambahan dari ulama, banyak bergerak berturut-turut tanpa ada keperluan. Ya, make dolak de imas sempajang. Bukan keperluan salat. Yang engkau tahu make do mungkin karena ya gatal ada, bahkan disebutkan ada jalan riwayatnya Nabi menggendong naik pak ya nak nama sempajang narik komelok jisi naik pak ya pona mas sempajang narik komelok si sujud rokok nataruh si pona, kalau bangun dari sujud berdiri ambil rakaat selanjutnya naik pak si pona.
walaupun disebutkan bukan kepentingan salat, tapi lebih terganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam nariko dia naik paepona. Tapi kalau melakukan hal-hal yang kemungkinannya di luar salat megalak kedonan, bukan gerakan-gerakan salat, maka itu bisa membatalkan salat. Kemudian ada tambahannya dari ulama, menyimpang jauh dari arah kiblat. Tapi disebutkan tadi di awal sengaja meninggalkan salah satu syarat sahnya salat. Ya, tapi kalau sudah tahu umpamanya ada masjid salah kiblatna dan jauh menyimpan dari kiblat, ya usahakan nih di natomas sampaja koro. Tidak salat lagi di situ karena sudah ditahu bahwa menyimpang dari kiblat secara jelas. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, batalnya tahara. Tadi sebenarnya di awal sudah dijelaskan batalnya tahara. Karena bersuci termasuk syarat sahnya salat, maka batal salatnya ketika batalnya wuduknya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Bukhari dan Muslim, la tuqbalus salah man ahdatha hatta yatawadda. Tidak sah salatnya orang yang ahdatha, orang yang batal wuduknya sampai dia berudu ulang. Ya, kemudian ada hadisnya juga berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an, la tuqbalu salatun bighairi tahurin. Tidak sah salat tanpa wudu. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tambahan-tambahan lain terkait dengan batalnya salat secara umum yang namanya syarat sahnya salat, rukun salat, kalau ditinggalkan dengan sengaja maka itu membatalkan salat. Kalau tidak sengaja maka itu tidak membatalkan salat, kemungkinannya diganti dengan sujud sahwi kecuali takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ya kalau tadi semua syarat, semua rukun dilakukan dengan sengaja, tapi takbiratul ihram, ia lupai takbiratul ihram. Kegaya takbiratul ihram maka dah Allahu Akbar. Jadi kau kata mas sempaja nak milimanna tanpa mengucapkan takbiratul ihram berarti dia belum salat. Baik tidak sengaja pura mani mas sempaja napa maka dah walupai nange buka sempajaku jana. Kan dalam hadis disebutkan takbir wa tahrim, pengharamannya dengan takbir. Jadi ia tahu de epa na pura mat takbiratul ihram, namun napiga umanang semua rukun-rukun salat yang lain maka dianggap belum salat. Nasabah depa na takbiratul ihram belum masuk dalam salat. Ia kita masuk dalam salat kalau sudah takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram belum dilakukan, baik tidak disengaja, terlebih-lebih kalau disengaja, maka itu membatalkan salat. Ya lupai takbiratul ihram maka batal salatnya. Sepura mani mabirasul biasa memang saya perhatikan di santri tahu terlambat yang mas sempajang masbui tapa maperi-peri bawa mas sempajang tapa nak kami liman. Padahal ini mengangkat tangan disebutkan dalam pembahasan sebelumnya adalah sunnah. Sementara takbiratul ihram rukun, ia lupai ia masyarakat muslimin maka kita dianggap belum salat. Nah ia biasa kita mas sempajang kau pura ni takbiratul ihram, kau depan na pura takbiratul ihram, namun na baca mana doa Fatihah, na baca doa iftitah, na baca Fatihah, semua dilakukan dengan baik, panjang bacanya, dianggap belum salat karena belum takbiratul ihram. Jadi ini takbiratul ihram yang menjadi pokok yang menentukan apakah seseorang itu sudah salat atau belum. Apakah seseorang itu sudah salat atau belum? Kalau belum takbiratul ihram maka dia belum salat. Ya, makanya kalau disebutkan kalau takbiratul ihram tidak ada sujud sahwinya. Nah, insyaallah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sujud sahwi sesudahnya.
Kenapa sujud sahwi sesudah ini? Tadi purani bahas syarat sahnya salat, purani bahas rukun salat, purani bahas wajib salat, sunnah salat, sunnah gerakan, sunnah bacaan atau sunnah perbuatan. Kemudian pembatal salat. Sesudahnya itu biasanya dibahas dalam buku fikih adalah wirid sesudah salat. Kemudian sesudahnya sujud sahwi sambunganna. Magana sujud sahwi sambunganna. Nah sabak koniron nange ada salat yang diganti dengan hanya sujud sahwi. Ada salat yang harus diulangi, tidak ada sujud sahwinya. Ada juga gerakan-gerakan yang mungkin tidak perlu sujud sahwi, dilupa dalam salat kemudian tidak perlu sujud sahwi. Nah, itu tadi apa contohnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi disebutkan syarat sahnya salat itu sebelum salat. Syarat sahnya salat sebelum masuk salat sudah harus terpenuhi. Kalau diketahui sebelum salat tidak terpenuhi syarat sahnya salat, maka tidak ada sujud sahwinya. Iris memang sebelum masam pajaki maka tidak tertutup aurat. Tidak tertutup auratnya dalam salat. Sebelum salat, memang sebelum masam pajang sobek sularatna. Ya biasa kalau sobek sularatna ya sekna utui atau utuk napa sobek sularatna. Nah pakai motoi mas sempajang neseng sebelum salat. Maka ini tidak ada sujud sahwinya. Jika sujud sahwinya maka harus diulangi salatnya dengan memperbaiki pakaiannya. Nah, kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun salat. Rukun salat kecuali takbiratul ihram ada kemungkinannya kalau dilupakan bisa diganti dengan sujud sahwi, diganti dengan menambah rakaat yang tidak ada rukunnya kemudian sujud sahwi. Ya contohnya nange di rakaat kedua atau di rakaat ketiga kita lupa sujud kedua. Ya di rakaat kedua kita lupa sujud kedua. Kemudian nanti di rakaat ketiga kita ingat sistem ruku kita hanya satu kali ruku. Maka ketika itu masyarakat muslimin maka rakaat kedua tadi dianggap tidak sah tapi tidak perlu mengulangi salat. Ditambah saja rakaat satu penggantinya rakaat kedua selir nang rakaat kedua yang batal. Ya tidak perlu mengulangi salat dari awal. Nah, beda nang kalau syarat sahnya salat yang memang sama umpamanya tadi pembatal salat sementara neng sedingi pitai palak kaji nama kunraye. Ya, nah dia natutui. Atau sengaja mengetahui bahwa yaro jilbabna dia natutui palak kaji. Maka batal salatnya. Tidak ada, harus diulangi dari awal. Nah karena itu syarat sahnya salat. Kalau nangir rukun salat kecuali takbiratul ihram maka hanya menambah rakaatnya kemudian sujud sahwi setelah salam. Ya begitu juga kalau umpamanya sunnah salat yang ditinggalkan. Apa sunnah salat? Umpamanya sunnah salat membaca doa iftitah. Dia baca doa iftitah. Mungkin banyak biasa di masjid-masjid di luar itu orang salat tarawih dia nak baca doa iftitah. Apa biasa yang kalian apa Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan tidak ada doa iftitah padahal ada doa iftitah yang pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, jangan membaca Allahumma ba'id baini atau inni wajjahtu wajhiya malampe. Kemudian masyarakat itu sunnah salat. Kalau kita kemungkinan tidak baca maka itu tidak mempengaruhi salat. Tidak perlu aja sujud sahwi. Tidak membaca surah sesudah membaca Fatihah maka itu tidak perlu sujud sahwi. Ada doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu doa sebelum salam. Atau doa-doa lain sebelum salam tidak dibaca maka itu tidak mempengaruhi sah atau tidaknya, tidak perlu ada sujud sahwinya. Kemudian yang wajib salat
Wajib salat contohnya masyarakat muslimin duduk tahiyat. Duduk tahiyat awal. Ya, kalau duduk tahiyat akhir itu rukun. Duduk tahiyat awal di rakaat yang 3, yang salat maghrib atau salat duhur, asar, isya. Duduk tahiyat awal itu hukumnya wajib. Ya lupai meloni sebelum kita ternyata seharusnya kita duduk di antara duduk tahiyat awal pas meloki makin re maka dia tahu ya subhanallah. Sebelum berdiri maka kembali duduk. Tapi kalau sudah terlanjur berdiri, terlanjur nih tetong masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia makmumnya subhanallah. Maka tidak perlu lagi kembali turun. Ya, biar tidak usah turun lagi karena sudah terlanjur berdiri, sudah masuk di rakaat berikutnya. Apalagi itu wajib salat. Maka masyarakat muslimin kita tinggalkan tahiyat awal. Dia tidak usah tahiyat awal, tidak perlu diganti rakaatnya. Kemudian lanjutkan salat, kemudian sebelum salam sujud sahwi. Nah, itu kalau umpamanya sujud sahwinya tadi yang wajib sudah terlanjur dilakukan, maka itu ditinggalkan. Kalau sudah terlanjur berdiri tidak perlu turun lagi dulu. Beda kalau umpamanya duduk di antara sujud yang dilupakan. Ini duduk di antara sujud yang dilupakan adalah rukun salat. Nah, kita juga belum membaca Fatihah. Maka dia subhanallah, maka kita ingat tu maka dah sisa sujud, maka itu boleh kembali. Tapi kalau sudah membaca Fatihah tidak perlu lagi kembali karena sudah masuk di rakaat selanjutnya, sudah melakukan rukun berikutnya. Apa rukun berikutnya? Membaca Fatihah. Maka itu tidak perlu lagi kembali duduk. Tapi rakaat yang tadi dilupa rukunnya satu, yang lupain nang sujud sisa iselai diganti atau menambah rakaat yang baru untuk mengganti rakaat selanjutnya. Kemudian sujud sahwi sesudah salam. Ia sujud sahwi sebenarnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum adalah hanya untuk yaro dalam riwayat itu napuadai Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nudiya bil adani adbara syaitan lahu, apabila azan dikumandangkan maka setan berpaling. Yaro ko bangi pak bangi muazzin itu azan lari setan tarattu keterkentut nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lari bersembunyi sampai tidak terdengar azan, sampai masuk di tempat tersembunyi, masuk di WC, masuk di toilet. Maka rokok bangi tahu hatta la yasma'ul adzan, sampai setan itu tidak mendengar azan. Fa idza qudiyal adzan aqbala, apabila azan telah dikumandangkan maka dia keluar lagi, masuk si boleh onroan nama kali cukup. Fa idza suwiba biha adbara, apabila dikumandangkan iqamah, apabila nareko kama si tawe lari si setangnya, lari si makali cukup badar nange. Fa idza qudiya nareko burani tawe kama angka si setangnya tulisu. Fa idza yahduru bainal mar'u wa nafsihi yaqulu udhkur kada wa adkara kada. Erko angkani lo goda itu lo bici-bici mas tempajak ki angkani itu setangi mak bici-bici ingar na paling ngerangi ki irnange aga ya lupai pas nange lauro ki meloki masuk boleh-boleh ya lupai kedakin renange koncita atau kigai HP tak ya lupai sambil salat dan kani rositange kada irnange HP mu ko poli ko polo ko na paling ngerangi ki irnange setangi jokata pas matu maberesal lagi tapai ngeratoi maka dakur. Gangkan nama masyarakat muslimin liman lam yakun udhkur hatta yazillur rajulu ayyadrika ma shalla. Ya, sampai laki-laki itu kadang dia lupa dalam salatnya, lupa sampai kam shalla berapa rakaat bersian rakaat ni sampajanna lupa ini ya begitu.
Maikani nak lupai. Fa idza lam yadri ahadukum kam salla, apabila salah seorang di antara kalian tidak tahu berapa rakaatnya atau lupa gerakan-gerakannya, fal yasjud sajadataini wa huwa jalisun, maka hendaklah dia sujud 2 rakaat dalam keadaan duduk. Itu disebut sujud sahwi. Sujud sahwi. Ada kemudian ulama yang membedakan ketika rukun, jadi hanya pokoknya sujud sahwi. Sujud sahwi itu mau dilakukan sebelum salam atau mau dilakukan sesudah salam, boleh dua-duanya, boleh dua-duanya. Kapan kita ingat? Nah, yang menjadi masalah kemudian ada ulama yang membedakan kalau seperti tadi yang dilupakan hanya rukun yang dilupa, ya lupai rukunnya. Duduk di antara sujud dia lupai. Ya lupai kan dibuang moiro rakaatnya ditambah rakaat. Jadi tidak ada masalah dalam itu kakak masalah sampai itu nak kuras sampai jatah. Tidak kurang. Maka ulama ada yang mengatakan bahwa sujudnya sesudah salam. Apa itu kakak masalah sampai jatah. Tidak ada kurang karena rakaat yang tidak ada rukunnya tadi dibuang. Beda kalau tadi yang dilupa adalah tahiyat awal dia lupai. Kita sudah terlanjur berdiri, berarti kurangi sampai wajib salat tak sidi. Nah, maka kita lakukan. Jadi ada masalah sebenarnya, kurangi sampai jatah yang dari itu tahiyat awal, maka sujudnya sebelum salam. Tapi diantara semua itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan sujud sahwi itu adalah untuk menertawakan setan. Nah, sahabat narik kode itu sujud sahwi dalam hadis disebutkan idik na cawa-cawai setannya. Angkoi nak lupai sampajana, na cawa-cawai. Makanya ketika kita sujud sahwi, kalau lebih pong Allah Taala kurangi na sujud sahwi mau ki pong Allah Taala pak genai. Tapi yang jelas kode itu sujud sahwi na cawa-cawai ki setannya. Supaya dia na cawa-cawai ki setannya. Kalau ada keraguan kita dalam salat apakah bertambah atau berkurang, carilah yang kita yakini, kemudian sujud sahwi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala beribadah semaksimal mungkin, dilaksanakan perintah napung Allah Taala si bawa madeceng. Saya kira itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu penjelasannya di salat sunnah. Insyaallah masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita menutup dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.